Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang ada di seminar pada pagi hari ini. Saya izin share ya, moderator. Oke. Kan Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya senang sekali bisa diajak bergabung ini oleh CEO-nya Bapak Sarifudin, SPD IMPD. Secara langsung saya belum pernah ketemu, tapi kami ada di dalam grup penulis Kapin, kemudian ada di grup vokasi, kemudian ada di grup editor jurnal. Beliau juga luar biasa ini, sukses untuk ATL, untuk kegiatan selanjutnya. Yang saya hormati Ketua Panitia, Moderator, dan seluruh Bapak Ibu audiens yang hadir, beserta narasumber yang hebat-hebat pada hari ini. Saya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Lita, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Saya pada saat ini sebagai Kaprodi di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada Katulistiwa, ini ada di Kalimantan Barat, kami ada di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sintang. Pada saat ini posisi akibat pandemi, kami ada di, kalau di tempat saya itu ada di zona merah. Nah, jadi semua aktivitas termasuk pembelajaran semua dilakukan secara daring. Oke Bapak Ibu, ketika saya dihubungi untuk tawaran untuk menjadi narasumber, temanya adalah model-model pembelajaran aktif yang kita persiapkan untuk nanti apabila kita masuk di sistem pembelajaran yang tatap muka. Tapi pertanyaannya apakah nanti benar-benar tatap muka sepenuhnya atau bagaimana? Nah, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus punya solusi model-model yang kita persiapkan untuk kondisi apapun begitu ya. Bapak Ibu, saya senang sekali saya lihat dari chat tadi bahwa kita ada dari seluruh Nusantara. Salam Nusantara untuk semuanya. Bapak Ibu silakan searching saya, silakan mencari saya di Facebook. Kalau nama asli saya Nelly Ungking, Nelly Widiawati, tetapi nama Facebook saya Nelly Ungking. Ungking itu nama keluarga, nama family. Ibu saya itu asli Kalimantan Barat dan ayah saya itu orang Kalimantan Selatan. Nah, ini kenang-kenangan. Tapi saya tinggalnya di Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ibu butuh pertanyaan atau apapun, saya welcome untuk berkolaborasi apapun. Silakan menghubungi ke WA ataupun ke Facebook saya. Oke. Nah, saya akan lebih banyak untuk share, bukan menyampaikan, tapi akan saya lebih banyak bercerita karena saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman dalam hal mengajar dan pedagogi. Tapi saya akan share satu model pembelajaran problem solving method. Model yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi anak. Intinya, ini model yang akan melatih anak untuk menjadi pemecah masalah atau problem solver. Tidak mudah untuk membuat anak didik kita itu menjadi pemecah masalah. Karena apa? Karena di dalam problem solver, kita butuh pemikiran yang ke sini. Satu pemikiran yang cara berpikir ilmiah yang mengikuti tahapan-tahapan seperti ini gitu. Jadi misal ketika ada berita hoax atau yang anak-anak sekarang lihat, mereka akses melalui digital, nah mereka sudah punya ini di dalam isi kognitifnya gitu. Mereka bisa melihat sampai kepada sebuah kesimpulan, oh ini berita tidak benar. Nah, ini tidak mudah,
tetapi saya merekomendasikan ini untuk dalam sebuah pembelajaran yang ingin yang menghasilkan seorang anak didik yang problem solver tadi. Baik, clue-nya, kata kuncinya di model pembelajaran ini adalah problem dan solving. Problem dan solving. Ada masalah dan ada penyelesaian masalah. Begitu. Jadi seluruh aktivitas pembelajaran dengan model problem solving, kita menghadirkan problem dan kemudian kita melatih peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya? Kita akan lihat tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama adalah, oke, saya next. Sebentar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita hadirkan masalah yang jelas, artinya masalah yang mampu dipecahkan siswa. Bapak Ibu silakan mengkondisikan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Usia siswa sekolah dasar, SMP, atau jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, setelah mempunyai masalah yang jelas, tentu saja kita akan mengupayakan atau menskenariokan atau memfasilitasi peserta didik untuk mencari data atau cara untuk memecahkan masalah. Ada berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Metode, ya. Metode kan. Tahapan yang ketiga adalah berdasarkan data yang diperoleh dari tahapan kedua, minta siswa untuk menetapkan jawaban sementara atau bahasa riset atau bahasa penelitiannya itu adalah hipotesis sementara. Kemudian tahapan yang keempat, minta dari data-data yang diperoleh dari sumber data, minta siswa untuk menguji kebenaran data tersebut, dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masalah yang dipilih dalam skenario pembelajaran adalah masalah yang benar-benar siswa paham. Kemudian siswa paham apa tujuan yang ingin dicapai dari pemecahan masalah tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa dengan berbagai macam cara mereka untuk mendeskripsikan, memahami masalah yang dihadirkan dalam skenario pembelajaran. Yang kedua adalah di permasalahan tersebut, ya, tentu untuk menyelesaikan masalah itu ada hambatan-hambatan atau kendala yang mungkin akan menghalangi mereka menemukan solusi. Minta mereka juga untuk memahami hal tersebut. Kemudian masalah tersebut disebabkan oleh apa, mengapa, dan bagaimana bisa terjadi masalah, lalu bagaimana solusinya, itu intinya. Yang ketiga, hal yang penting dalam implementasi tahapan dari PBL, begini, perlu diterapkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada satu atau lebih solusi yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, siswa diajak berbagai macam pilihan solusi. Solusi mana yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi solusi, Bapak Ibu guru bisa menggunakan bantuan gambar visual, kemudian dengan membuat tabel solusi, memanipulatif event atau biasa di sains itu ya menggunakan praktikum IPA untuk memanipulasi keadaan, kemudian melihat ini rangkaian listriknya misalnya ya berhasil apa enggak gitu. Kemudian mencari pola permasalahan yang diberikan, membuat daftar sistematis, dan terakhir adalah perkiraan dari
solusi dengan berdiskusi. Penting dalam merumuskan solusi, siswa ditekankan bahwa catatan tadi yang di tahapan kedua itu yang mencari data untuk membuat kesimpulan, untuk menguji kebenaran, itu perlu disimpan catatannya. Ya, dari proses pemikiran, proses kegiatan untuk mencari kebenaran, menyelesaikan masalahnya, prosedur itu perlu disimpan. Ini ya, dalam penelitian, kalau di dalam penelitian, data-data penelitian, data-data pemikiran proses dan prosedur ini itu disebut sebagai instrumen dokumen. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika mereka dituntut untuk menjadi pemecah masalah atau problem solver yang handal, mereka harus punya mood atau harus merasa nyaman, punya gimana ya saya menjelaskannya, punya mood atau perasaan nyaman untuk ini gitu, menyatakan ide mereka. Kemudian ada yang terpenting juga adalah bahwa tadi ada lebih satu solusi yang mungkin bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, ajarkan, kasih pemahaman ke mereka bahwa mereka akan merasa nyaman ketika solusinya mereka kalah dengan solusinya rekan yang lain. Itu juga hal yang penting ketika mereka merumuskan solusi. Karena PBL itu adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan tadi ya, perkembangan kognitif dan perkembangan sosial anak. Yang ketiga, minta anak atau guru bisa memonitoring gitu ya, memonitoring ketika proses perumusan prosedur mencari solusi, minta mereka untuk hati-hati dalam membuat satu solusi atau kesimpulan. Yang terakhir dari tahapan model problem solving adalah mengevaluasi hasil solusi. Biasanya ya kecenderungannya atau dominannya yang mengevaluasi adalah guru. Siswa diminta mepresentasikan atau membuat laporan, kemudian guru mengevaluasi. Tetapi dalam model yang PBL ini, problem solving methods ya, minta siswa juga untuk mengevaluasi dari solusi yang mereka hasilkan ya, apakah sudah tepat dan efektif untuk memecahkan masalah. Guru bisa mulai dari 3 pertanyaan di bawah ini, saya sudah berikan contohnya. Misal ya, Anda bisa tanya bagaimana perasaan siswa tentang kemajuan dari proyek pemecahan solusi ini. Apakah siswa puas dengan hasil yang diperoleh? Ya. Apakah siswa yakin bahwa solusi yang sudah dituliskan tadi adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, siswa akan berargumen dari 3 pertanyaan ini dan Anda akan bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan kognitif anak yang berusaha menjadi pemecah masalah tersebut. Baik, saya naik ke atas lagi. Nah, apa sih manfaat dari model problem solving? Yang pertama, model ini akan meningkatkan ketekunan anak untuk memecahkan masalah. Senang dong ya Bapak Ibu, kadang di rumah juga kalau saya misalnya punya masalah-masalah kecil nih, misalnya tong sampah penuh gitu, atau ada tap dapur yang bocor, terus anak saya di rumah ya, oh ini dapat bisa memberikan solusi, misalnya tong sampah yang penuh, ini mami dibuang ya, ini plastiknya ya, ini sudah penuh, ini harus diinikan gitu.
harus dikosongkan. Setelah dikosongkan, sampah ini harus dipisahkan, sampah kering, sampah basah, sampah makanan itu mesti dipisahkan. Padahal usianya masih baru 4 tahun. Nah, bangga dong ya sebagai orang tua atau sebagai guru bila kita melihat peserta didik kita itu punya pemikiran yang positif, punya pemikiran yang oh itu ada masalah kecil tapi anak mampu melakukan tindakan yang benar gitu maksud saya. Nah ini tidak mudah lagi, model ini tidak mudah karena model ini adalah melatih keterampilan. Namanya melatih keterampilan berarti kita perlu proses. Oke, yang kedua, model ini membuat siswa mengetahui strategi pemecahan masalah. Nah, tadi kita di dalam modelnya tadi sudah ditekankan, kita ajarin kepada peserta didik bahwa solusi itu tidak satu. Solusi itu bisa lebih dari satu. Banyak jalan menuju Roma, gitu ya Bapak Ibu, banyak jalan menuju Roma. Tapi jalan mana yang terdekat? Jalan mana yang termudah? Jalan mana yang terpanjang? Nah ini. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, membuat siswa menyadari nilai dari pendekatan masalah secara sistematis. Baik. Mereka yang menjadi problem solver itu punya pemikiran yang sistematis dan logis, Bapak Ibu. Ya. Punya cara berpikir ilmiah yang sistematis. Oke. Yang keempat, membuat siswa sadar bahwa banyak masalah dapat diselesaikan lebih dari satu cara. Itu dijelaskan, ya. Kita kan melakukan sebuah penekanan. Anak-anak, ketika Anda membuat sebuah solusi, pilih lebih dari satu solusi. Gitu. Meningkatkan kemampuan siswa untuk memilih strategi solusi yang tepat dan akurat. Oke. Tadi saya analogikan dengan banyak jalan menuju Roma. Tadi saya analogikan begitu. Jadi banyak cara, banyak solusi untuk menyelesaikan masalah ini loh. Nah, anak-anak silakan pikirkan, rembukkan, diskusikan apa nih solusi yang paling tepat, paling efektif dan paling akurat untuk permasalahan. Nah ini ya. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam mendapatkan jawaban yang benar atas masalah. Menghargai keberadaan suatu masalah dan keinginan untuk menyelesaikannya. Ini lebih kepada kita menghasilkan peserta didik yang inisiatif gitu. Tanggap responnya cepat gitu. Enggak cuma pelongok gitu. Ya, cuman oh ini ada masalah cepat gitu. Enggak mesti oh ini ada masalah, biar aja deh, tunggu ibu aja deh. Oh ini ada masalah, oh biar aja deh, biar abang aja, biar kakak aja gitu ya. Ini manfaatnya, tetapi kalau tersirat ya, kalau dituliskan tersirat begini mudah. Kalau membaca teori mudah. Saya pernah dengan mahasiswa melakukan riset payung. Tadi di halaman kedua buku pembelajaran sekolah dasar berbasis problem solving method itu implementasinya di dalam kelas itu tidak semudah kita menulis dalam kertas gitu. Karena ya nggak mudah untuk melatih keterampilan itu nggak cukup 1 minggu, nggak cukup 1 bulan ya. Sesuai dengan teorinya habit, minimal kita perlu 21 hari gitu untuk membuat kebiasaan. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, intinya begini, inti dari kelebihan model ini adalah ya kemampuan anak mengkritisi atau menganalisis satu masalah, kemudian mereka bisa memetakan masalahnya, kemudian mereka bisa menyiapkan solusi yang bisa diterapkan. Itu adalah keterampilan yang berharga yang akan menjadi bekal mereka ketika mereka dewasa.
pemikiran ini juga sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu lihat di presentasi di kegiatan yang hari pertama itu yang Prof. Dr. Ike Tutswardika, beliau juga menyampaikan pendekatan saintifik. Nah, tuh. Kita kalau mau anak-anak kita menjadi penemu atau menjadi seorang yang apa ya bahasanya, kita perlu membiasakan mereka untuk berpikir secara ilmiah. So, next. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu ya, belum dapat cerita bagaimana pembelajaran selama pandemi di tempat Bapak Ibu. Nah, kalau di sini mahasiswa yang melakukan skripsi itu udah nggak bisa lagi untuk PTK yang menggunakan model-model yang belajar dengan tatap wajah gitu. Bisa hanya belajar dengan tatap maya atau menggunakan penugasan. Dari hasil riset di tempat saya, kebanyakan guru menggunakan resitasi atau metode penugasan. Senin nanti memberikan tugas, kemudian hari Kamis atau hari Jumat dikumpulkan, begitu terus setiap 1 minggu ya, udah 1 tahun lebih, dua periode 2 tahun riset model pembelajaran seperti itu. Dominannya seperti itu maksud saya. Ada juga SD yang menggunakan berbagai macam. Ada juga yang memang belajar dengan tatap maya setiap hari gitu. Tatap maya setiap hari seperti ini. Nah, apakah model ini bisa diimplementasikan dalam pembelajaran daring atau dalam pembelajaran pemberian tugas yang seperti biasanya di sini gitu ya. Sebentar, saya mau sajikan ini dulu. Model ini Bapak Ibu silakan. Ya misalnya hari saya picture gitu ya. Apa kemarinnya? Picture to picture. Jadi model ini juga Bapak Ibu bisa kawinkan, bisa nikahkan dengan media pembelajaran yang lain, metode pembelajaran yang lain, silakan. Ini saya ambil beberapa penelitian teman-teman riset yang menggunakan PBL. Mata pelajaran apapun ya, tingkat pendidikan apapun, ini bisa direkomendasikan. Tinggal nanti bagaimana nih kreativitas guru, bagaimana nih kesiapan guru untuk menggunakan model ini. Bagaimana? Tergantung dari situasi dan kondisi di tempat Bapak Ibu. Ya. Matematika bisa, kemudian ini bahasa Indonesia bisa, lalu IPS bisa, apapun bisa. Karena intinya metode ini kita mau mendidik, melatih keterampilan anak untuk menjadi problem solver atau pemecah masalah. Ya. Nah, apa sih peran guru dalam, apa sih yang dapat guru lakukan di dalam metode pemecahan masalah? Sama aja ya dengan saya juga mendengar dari presentasi yang hari pertama itu bahwa poin nomor 8 ya. Jadi Bapak Ibu guru perlu memberikan dorongan dan penghargaan. Ya, dalam presentasinya profesor itu kan ketika misalnya siswa memberikan jawaban yang salah, guru nggak boleh langsung bilang salah. Guru harus memberi penguatan dulu jawabannya ini kurang tepat, tapi saya senang kamu sudah menjawab dan percaya diri. Ya sama aja ya seperti yang disampaikan oleh pemateri yang hari pertama. Nah, di dalam pemecahan masalah, Bapak Ibu guru bisa berperan, berikan saran tapi bukan jawaban. Jika mereka diskusi membuat berbagai macam solusi. Nah, jadi ketika dia bertanya ke guru, guru tidak memberikan jawaban, tapi guru memberikan saran. Ya. Yang kedua, bisa mengarahkan mereka untuk mencari berbagai strategi. Ya. Ada banyak jalan menuju Roma ya tadi analoginya. Berarti ini ada strategi yang pendek, ini ada strategi yang mungkin agak berliku-liku, prosesnya panjang tapi efektif.
dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus berikan waktu bagi siswa untuk bergumul dengan masalah. Maksudnya, kekurangan dari model ini adalah waktu. Ya, karena kan berpikir ya, kita berpikir bagaimana nih ya kita menemukan ide untuk menyelesaikan masalah. Kita perlu waktu. Nah, mungkin saya sarankan kalau misalnya ini beberapa mahasiswa saya sarankan Iya. model ini bisa loh digunakan. Disuruh bikin itu tahu. Senin kalian bisa kasih penugasan yang berbasis pemecahan masalah. Nanti Selasa, Rabu, Kamis anak-anak di rumah berpikir, belajar gitu. Untuk mencari solusi, Kamis dia kumpulkan lagi, nanti kalian koreksi. Nah, seperti itu. Dan ini juga menjadi kekurangan dari model ini, bahwa model ini membutuhkan waktu yang agak lama. Yang keempat, kita harus memfasilitasi masalah awal yang diberikan kepada siswa adalah masalah yang ada solusinya dan mampu mereka selesaikan. Yang kelima, berikan lebih dari satu masalah atau masalah-masalah yang beragam. Bisa dari masalah religius, bisa masuk kepada masalah lingkungan, masuk masalah kepada yang lagi marak ya, yang lagi ini ya, misalnya masalah-masalah hoax digital gitu ya, kemudian masalah lingkungan dan lain sebagainya. Masalah bullying juga bisa diangkat. Kemudian yang keenam, nah, berikan ketika mengevaluasi, berikan soal yang sama atau serupa tapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini kita akan mampu mengukur atau menilai, mengevaluasi jalan pikirnya, peta pikirannya anak itu. Yang ketujuh, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa agar mereka bisa menjelaskan cara berpikirnya tadi, cara berpikirnya mereka. Kemudian mereka mampu berbagi strategi. Mereka bisa mengungkapkan, ini Bu strategi saya. Strategi pertama kami akan begini, strategi kedua kami akan begini, strategi ketiga kami akan begini. Kemudian ajukan pertanyaan yang mereka membuka konektivitas maksud saya konektivitas antara masalah dalam kehidupan nyata dan real yang ada di dalam setiap menit kehidupan mereka ya, dari mereka rumah, sekolah, main, liburan dan kemanapun. Kemudian ajukan pertanyaan yang kok kalian yakin bahwa solusi itu adalah yang paling tepat gitu ya. Yang kedelapan tadi sudah dijelaskan, berikan dorongan dan penghargaan. Baik. Saya akan di ujung slide saya. Nah, jadi saya hanya akan menekankan bahwa mana sih metode yang bermakna, yang bisa bisa membuat siswa aktif belajar. Nah, ini adalah metode yang bisa dipilih. Ada metode-metode yang lain, tapi ini rekomendasi metode. Salah satunya yang melatih keterampilan problem solving anak, membuat anak menjadi pemecah masalah, yang mengoptimalkan perkembangan kognitif dan sosial anak. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.